Konsep uang menurut konvensional dan dalam pandangan Islam. Dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal, sedangkan dalam konsep konvensional, uang seringkali diidentikan dengan modal. Uang adalah public goods dan flow konsep dalam konsep Islam, sedangkan dalam konsep konvensional, uang adalah private good and flow konsep bagi Fisher. Peranan dan fungsi uang. Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik berupa barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa tersebut dengan memiliki sesuatu yang disebut uang. Karena uang adalah suatu benda yang diterima dan digunakan secara umum sebagai alat untuk memudahkan proses transaksi dalam memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Fungsi uang yaitu 1. Fungsi asli sebagai alat tukar atau sebagai satuan hitung dan penyimpanan nilai. Yang kedua, fungsi turunan sebagai alat pembayaran menentukan harga, alat pembayaran hutang, alat pemindahan kekayaan, dan alat untuk meningkatkan status sosial. Definisi uang. Uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Uang dalam ekonomi modern adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Nilai dari uang. 1. Kemampuan untuk menentukan harga, pembelian dan penjualan barang atau jasa. Yang kedua, nilai nominal yang tertera pada uang. Yang ketiga, bahan pembuatan uang seperti jenis kertas atau logam. Keempat, tingkat kesulitan pembuatan uang. Klasifikasi uang. Full-bodied money, representative full-bodied money, credit money. Standar moneter adalah pengukur atau patokan dijadikannya uang dalam perekonomian suatu negara. Standar moneter harus memperhatikan ukuran, ciri khusus, dan jumlah uang yang berada dalam masyarakat agar memudahkan pemakaian itu dalam perekonomian. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat antara lain pendapatan, tingkat suku bunga, selera masyarakat, harga barang, fasilitas kredit, kekayaan yang dimiliki masyarakat. Definisi uang dalam Islam. Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat, baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Dinar, dirham, dan fulus. Dinar adalah koin emas berkadar 22 karat atau 91,70% dengan berat 4,25 gram, sedangkan dirham adalah koin perak murni berkadar 99,95% dengan berat 2,975 gram. Fulus adalah alat tukar recehan yang terbuat dari tembaga atau campuran logam lainnya. Uang di awal masa Islam. Dinar dan dirham pada awalnya telah berlaku dari masa sebelum Islam. Bangsa Roma dan Persia telah menggunakan kedua mata uang tersebut sebagai alat tukar yang sah. Karena adanya aktivitas perdagangan, dinar Roma banyak beredar di kalangan penduduk Mekah. 1. Uang di masa kenabian Muhammad. Di masa ini, belum ada dinar yang dicetak resmi sebagai simbol mata uang Islam. Karena pada masa itu, Rasulullah SAW masih sibuk dengan perkara yang lebih penting. Perhatian Muhammad banyak tercurah pada persatuan Jazirah Arab, baik secara politik maupun keagamaan. Namun, demikian, Islam membawa pandangan baru dalam hal ekonomi secara umum, juga aturan-aturan khusus mengenai uang yang berkaitan dengan pertukaran yang adil. Yang kedua, uang di masa Abu Bakar As-Siddiq. Di masa pemerintah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, keadaan bentuk mata uang dinar masih sama dengan masa Nabi Muhammad. Hal ini disebabkan karena masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar relatif lebih pendek dan banyak juga perkara yang harus ditangani seperti memerangi orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Ketiga, uang di masa Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar, perkembangan uang mulai dirasakan, namun lebih banyak berkaitan dengan uang dirham atau perak.
percetakan uang dirham dengan ciri-ciri keislaman. Bentuk uang dirham Islam pertama ini hampir sama dengan dirham Persia, hanya saja terdapat tulisan tambahan seperti Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah wahdahu, dan juga nama Khalifah Umar. Sebab dicetaknya uang dirham ini karena pada masa itu aktivitas perdagangan berkembang semakin luas seiring dengan semakin meluasnya wilayah Islam. Uang di masa Utsman bin Affan. Pada masa ini, perkembangan yang paling penting adalah dicetaknya uang dinar dan dirham dengan memodifikasi uang dinar Persia dan ditulis simbol Islam yaitu Allahu Akbar. Di batas koin juga terdapat kata-kata aksara Fufi yang artinya rahmat dengan asma Allah, dengan asma Tuhanku, bagi Allah, Muhammad. Sejauh ini, dinar belum ada yang dicetak khusus sesuai dengan berinisial Islam saja. Yang kelima, uang di masa Ali bin Abi Thalib. Uang di masa ini hampir tidak ada perubahan dengan masa-masa sebelumnya. Di zaman ini perkembangan uang hanya terlihat dalam segi percetakan uangnya saja.